Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Novia. Kali ini saya akan mereview 3 jurnal mengenai perpustakaan digital berbasis web. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang e-library dan web dulu ya. Jadi e-library atau perpustakaan digital adalah suatu perpustakaan yang menyimpan data baik itu buku tulisan, gambar, suara dalam bentuk file elektronik dan mendistribusikannya dengan menggunakan protokol elektronik melalui jaringan komputer. Perpustakaan digital menurut Savandi seperti yang dikutip oleh Saleh 2014 bahwa perpustakaan digital mengelola semua atau sebagian substansi dari koleksi-koleksinya dalam bentuk komputerisasi. A few moments later. Sebagai bentuk alternatif, suplemen atau perlengkap terhadap cetakan konvensional dalam bentuk mikromaterial yang saat ini didominasi koleksi perpustakaan. E-library mempunyai beberapa karakteristik yang mencirikan perbedaan dengan jenis perpustakaan sebelumnya. Karakteristik utama adalah dokumentasi pekerjaan atau buku-buku, majalah, surat kabar, dan lain-lain berada dalam format digital. Perkembangan teknologi digital telah membuat penyimpanan komputer, kapasitas pemrosesan, pengiriman data secara luar biasa telah melampaui kemampuan metode-metode yang ada sebelumnya. Sebagian besar informasi telah diciptakan dalam format yang dapat saling berhubungan atau link. Informasi yang tidak mempunyai link akan menjadi tidak terpakai. Informasi yang penting akan diakses dan disimpan dalam jaringan komputer dan menjadi online. 2 hours later. Untuk pengertian web atau bisa juga disebut dengan World Wide Web atau WWW atau juga dikenal dengan web adalah salah satu layanan yang didapat oleh pemakai komputer yang terhubung ke internet. Web ini menyediakan informasi bagi pemakai komputer yang terhubung ke internet dari sekadar informasi sampah atau informasi yang tidak berguna sama sekali sampai informasi yang serius. Dari informasi yang gratisan sampai informasi komersial, website atau situs dapat diartikan sebagai kumpulan halaman-halaman yang digunakan untuk menampilkan informasi teks, gambar, diam atau bergerak, animasi, suara, dan atau gabungan dari semuanya, itu baik yang bersifat statis maupun dinamis, yang membentuk satu rangkaian bangunan yang saling terkait di mana masing-masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman hyperlink. Adapun menurut Yuhevizar tentang web adalah suatu metode atau untuk menampilkan informasi di internet baik berupa teks, gambar, suara maupun video yang interaktif dan mempunyai kelebihan untuk menghubungkan link satu dokumen dengan dokumen lainnya yang dapat diakses melalui sebuah browser. Menurut Arif, web adalah salah satu aplikasi yang berisikan dokumen-dokumen multimedia seperti teks, gambar, animasi, video di dalamnya yang menggunakan protokol HTTP atau bisa juga disebut dengan Hypertext Transfer Protocol, dan untuk mengaksesnya menggunakan perangkat lunak yang disebut browser. A few moments later. Kemudian kita lanjut untuk review 3 jurnal tadi yang sudah saya beritahu. Jadi untuk jurnal 1, selain dari pengertian e-library tadi, mereka membahas tentang metode penelitiannya. Jadi di sini saya akan bacakan. Untuk penelitian ini meliputi beberapa tahapan, antara lain
Yang pertama perencanaan penelitian, yang kedua pengumpulan data, terus yang ketiga analisa kebutuhan sistem, terus desain sistem, implementasi sistem, terus untuk yang keenam pengujian sistem. Untuk pengujian sistemnya seperti gambar yang di sini ya. Untuk hasil dan pembahasannya di sini di dalam perancangan ini ada beberapa tahapan yang harus dilakukan. Tahapan-tahapan tersebut antara lain proses pemilihan buku, jurnal, proceeding, atau e-book. Yang kedua adalah proses scanning jika referensi yang dipakai masih berupa cetakan. Langkah berikutnya yaitu proses penyeragaman nama referensi. Hal ini dilakukan agar dalam proses pencarian buku digital ini lebih mudah. Kompresi data juga diperhitungkan dalam proses editing referensi di sini karena hal ini berpengaruh dalam harddisk sebagai penyimpanan data. Adapun perancangan ini digunakan digambar dalam diagram alir seperti yang terlihat pada gambar ini. Nah, lihat ini ya. Ini gambar diagram proses dari perancangan digital library berbasis web responsif. A few moments later. Terus untuk jurnal yang kedua ini judulnya penggunaan e-library pada SMK Muhammadiyah 2 Palembang. Jadi di sini pada SMK Muhammadiyah 2 Palembang bahwa selama ini staf perpustakaan mengelola data perpustakaan masih menggunakan sistem konvensional untuk melakukan pengelolaan data anggota perpustakaan. Terus data buku, data peminjaman dan pengembalian buku serta kesulitan dalam pencarian data buku untuk melihat stok buku yang ada. Selanjutnya, terkadang terjadi kesalahan penginputan data oleh staf perpustakaan. Oleh karena itu, SMK Muhammadiyah 2 Palembang ingin membuat sistem perpustakaan menjadi komputerisasi berbasis web agar bisa mengatasi permasalahan perpustakaan selama ini. Untuk itulah perlu sebuah desain e-library pada SMK Muhammadiyah 2 Palembang sehingga bisa membantu memudahkan pekerjaan staf perpustakaan dan juga bisa memudahkan para anggota perpustakaan ataupun siswa yang akan menjadi anggota perpustakaan atau anggota yang ingin melakukan peminjaman buku dan mencari informasi buku yang sedang diperlukan. Tujuan dari melakukan buku yang sedang diperlukan tujuan dari melakukan penelitian ini yaitu membuat e-library pada SMK Muhammadiyah 2 Palembang untuk mempermudah staf perpustakaan dalam pengolahan data perpustakaan. Penelitian yang dilakukan ini juga didukung berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Tri Listiorini dan Muhammad Iqbal 2015. Oleh karena itu, bahwa perlu didesain perpustakaan berupa e-library berbasis web pada SMK 2 Muhammadiyah Palembang. Penelitian ini menggunakan metode pengembangan sistem web engineering guna meningkatkan pelayanan bagi para siswa SMK 2 Muhammadiyah Palembang dan dapat menyajikan informasi yang lebih akurat. Nah, jadi itu untuk kelebihan dari jurnal yang kedua. Jadi untuk review jurnal ketiga di sini judulnya pelatihan penggunaan e-library pada SMA Bina Utama Sosok. Untuk metode pelaksanaannya pengembangan perpustakaan digital atau digital library memudahkan setiap orang untuk mendapatkan informasi perpustakaan yang cepat dan lengkap. Adanya e-library memungkinkan para pengunjung dapat mendownload koleksi-koleksi buku yang ada di e-library dari mana saja dan kapanpun, tidak terbatas akan ruang dan waktu. Kegiatan workshop
dalam membagikan pengetahuan untuk mendapatkan e-book yang dibutuhkan untuk pembelajaran melalui e-library. Kegiatan workshop dilaksanakan di ruang aula Sekolah SMA Bina Utama Sosok pada tanggal 23 April 2019 dengan jumlah peserta 12 orang terdiri dari guru, perwakilan dari siswa serta admin yang akan menjadi administrator yang menggunakan e-library di SMA Bina Utama Sosok untuk mengikuti kegiatan ini. Jadi sebelum memberikan materi tentang library pada SMA Bina Utama Sosok, ada beberapa hal yang dilakukan, yaitu yang pertama, melakukan diskusi pada pihak sekolah, guru, dan murid agar dapat mengetahui tentang e-library. Terus yang kedua, memberikan pemahaman kepada guru dan siswa didik tentang manfaat dari e-library. Terus yang ketiga, memberikan pemahaman tata cara penggunaan e-library kepada guru atau staf yang akan menjadi admin e-library di sekolah SMA Bina Utama Sosok. Kegiatan workshop dengan tema pelatihan penggunaan e-library sekolah pada SMA Bina Utama Sosok. Setiap guru dan perwakilan siswa di SMA Bina Utama Sosok melihat langsung e-library yang akan digunakan pada sekolah SMA Bina Utama Sosok. Mulai dari link e-library, tata cara mendapatkan buku yang diinginkan oleh siswa dan guru, sampai dengan cara komponen untuk mengikuti e-book ke dalam e-library untuk guru yang akan menjadi admin e-library sekolah tersebut. Jadi untuk hasil pelaksanaan, siswa dan guru dalam mendapatkan buku dan makalah di perpustakaan konvensional sangat terbatas. Keterbatasan ini menuntut kita untuk lebih aktif dalam meningkatkan profesionalisme, kemampuan dalam penguasaan teknologi untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan perpustakaan. Kegiatan workshop memberikan pengetahuan dalam penggunaan e-library pada SMA Bina Utama Sosok. Kegiatan pertama workshop dilakukan adalah mempresentasikan materi penelitian akademis dan manfaat dari e-library. Materi ini sebagai pengetahuan dasar dari penelitian akademis dan pembekalan dalam penggunaan e-library SMA Bina Utama Sosok. Dengan pengetahuan dasar tersebut diharapkan peserta tidak mengalami kesulitan dalam pemahaman materi yang akan disampaikan selanjutnya. Jadi kesimpulan dari saya, untuk e-library ini memudahkan kita untuk membaca dimanapun dan kapanpun itu. Jadi kan misalnya sekolah itu membuat aplikasi e-library pada sekolahan tersebut, maka kita itu mudah untuk membaca buku. Sedangkan kalau misalnya zaman dulu kan kita harus ke perpustakaan dulu. Jadi kalau adanya e-library ini, tinggal download saja apa buku yang ingin kita cari. Jadi di situ sudah lengkap. Mungkin itu saja. Sekian dari saya. Terima kasih telah menonton video dari saya. Jangan lupa like dan komen dan subscribe. Terima kasih. Jadi kita akan menjelaskan